Buat para peserta boleh isi link absensinya dulu ya di kolom chat. Batasnya sampai pukul 19.20 ya. Ditunggu 5 menit. Terima kasih.
Ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 9.20 ya. Moderator buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Putra Pambudi selaku moderator untuk acara hari PIR kedua ini, PIR Student Sharing Weeks. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul di acara hari kedua ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Teknik Elektro Universitas Brawijaya, yang terhormat Mbak Sinta Pratiwi selaku penanggung jawab acara untuk hari ini, dan juga para peserta yang kami banggakan, serta tidak lupa juga kepada Mbak Niwayan Budiantari selaku pemateri untuk hari ini. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pemberian materi Dig Silent yang diberikan oleh Mbak Niwayan Budiantari, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penugasan, dan pada akhir acara terdapat sesi foto bersama. Ya, karena kemarin moderator sudah tanya ya antusiasnya kepada peserta, hari ini moderator ingin bertanya nih kepada pematerinya. Untuk Mbak Tari, apakah bisa mendengar suara saya, Mbak? Bisa, Mas. Nah, ya Mbak Tari, gimana Mbak kabarnya hari ini, Mbak? Baik, Mas. Oke, Mbak. Nah, kemarin kan kalau nggak salah moderator melihat Mbak Tari kemarin hadir di acara pertama itu, Mbak. Iya, hadir, Mas. Itu gimana kalau melihat antusias dari peserta ya, Mbak? Yang ya dilihat dari interaksi dua arahnya, interaksi dari penugasannya, menurut Mbak Tari gimana? Menurut saya sih sangat antusias karena dengan adanya penugasan tersebut membuat peserta itu semakin bersemangat. Apalagi ada hadiah dari Mas Indra ya kemarin. Iya. Nah, ada hadiahnya juga, Mbak, kemarin ditentukan lah sama Mas Indra buat pemenangnya siapa aja yang berhak. Dan karena udah tanya ya dari antusias pesertanya, moderator tanya untuk Mbak Tari, antusiasnya gimana, Mbak, untuk hari ini, Mbak, untuk memberikan materinya? Kalau dari saya sendiri sangat antusias sih untuk memberi materi pada pagi hari ini karena dengan saya nge-share ilmu kepada teman-teman, jadinya saya bisa mengingat ilmu itu dengan cara nge-share kepada orang-orang seperti itu. Dapat belajar juga pada pagi hari ini. Berarti Mbak Tari ini orang yang ibaratnya kalau belajar itu harus sharing dulu ke orang lain gitu ya, Mbak ya, biar materinya itu bisa lebih mantap lagi, Mbak. Iya, soalnya kalau misalnya nih, kalau saya belajar dari YouTube atau lebih mendengar dan membaca, itu tuh kayak cepat lupa kayak gitu. Ketika saya tuh punya ilmu, terus saya bagikan, terus saling sharing, itu tuh ingatan saya tuh lebih cepat ingat seperti itu, Mas. Oh. Berarti tadi moderator mendengar, berarti Mbak Tari ini udah siap banget nih buat kasih materi hari ini ya, Mbak ya? Insya Allah, Mas. Oh ya, oke. Karena dari Mbak Tarinya udah siap ya memberikan materi ya. Nah, dari moderator kepada Mbak Tari, waktu dan tempat dipersilakan, Mbak, untuk memberikan materi. Monggo, Mbak. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari. Saya ingin membawakan materi mengenai Dig Silent pada pagi hari ini. Jadi saya izin untuk share screen ya, Mas. Ya, silakan, Mbak. Jadi untuk materi pada hari ini saya akan membawakan mengenai pengaplikasian Dig Silent. Jadi apa sih itu Dig Silent? Dig Silent ini merupakan suatu software yang digunakan untuk menganalisis
sistem tenaga listrik seperti itu. Jadi apa sih perbedaan antara Digsailen dengan ETAP? Jadi kan sama-sama menganalisis sistem tenaga listrik, jadi ada perbedaannya, di mana pada Digsailen itu terdapat optimal power flow, kontingensi, dan small signal, sedangkan ETAP itu tidak ada, tapi sama-sama adanya aliran daya, hubung singkat, proteksi, stabilitas, dan arcless motor starting. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke simulasi. Sebentar ya, Mas. Iya, Mbak. Baik, Mas, saya izin untuk mematikan video karena jaringan koneksi saya agak terputus ya. Silakan, Mbak. Apakah sudah terlihat ya? Share screen-nya sudah terlihat, Mbak. Oh iya. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi saya langsung aja ke simulasi. Berikut merupakan tampilan dari lembar kerja Digsailen. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya kita mensimulasikan suatu jaringan pada aplikasi Digsailen, saya akan mengenalkan tools-tools yang ada di simulasi terlebih dahulu. Baik, berikut merupakan hasil gambar dari simulasi yang telah saya buat sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari rangkaian yaitu penyulang Bangli, yaitu salah satu penyulang yang ada di Kabupaten Bali. Namun pada pagi hari ini kita cukup mempelajari membuat suatu jaringan listrik dengan menggunakan sistem 8 bus. Jadi tidak serumit ini. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tools-tools yang ada di simulasi Digsailen tersebut. Yang pertama, ini ada file yang berfungsi digunakan untuk membuat proyek baru atau melanjutkan proyek yang telah dibuat. Misalkan new atau active project.
Baik, ada tombol edit yang berfungsi untuk memperbaiki proyek yang sedang dibuat, ada view, insert, data, calculation, output, tools, window, dan help. Jadi ini ada Open Data Manager yang berfungsi untuk mengelola dan memelihara semua data dari proyek. Ini merupakan edit relevant object for calculation. Ini tools ini berfungsi sebagai memberikan daftar elemen. Jadi misalnya kita ngeklik ini, nanti kita dapat mengedit seperti busbar, mengedit data busbar, data line, trafo maupun beban dan lain sebagainya. Kita bisa edit di sini. Terus ada time, ya ini berfungsi sebagai untuk memperhatikan tanggal dan waktu untuk perhitungan kasusnya. Kemudian ada trigger of study case, ini berfungsi untuk menampilkan daftar semua trigger yang sedang aktif di studi kasusnya. Kemudian ada data verification yang berfungsi untuk melakukan verifikasi model data. Kemudian ada calculate load flow, ya ini berfungsi untuk menjalankan program. Baik, selanjutnya ada calculate source circuit yang berfungsi untuk mengaktifkan dialog perintah perhitungan hubung singkat. Kemudian ada edit source circuit yang berfungsi untuk mengatur data hubung singkat. Baik, ada execute script, ini berfungsi sebagai daftar naskah DPL yang tersedia. Kemudian ada output calculation analysis. Jadi ini berfungsi untuk menyajikan hasil output dari data yang telah kita buat. Jadi hasil perhitungannya nanti bisa ditampilkan ketika kita mengeklik output calculation analysis ini. Kemudian ada dokumentasi of device data, ya ini berfungsi sebagai perangkat yang untuk menampilkan data yang telah kita buat. Baik, ada comparing of result on off, kemudian ada update database, ada save operation scenario, ada break, reset calculation, kemudian ada undo, ada upper setting, ada maximize graphic window, ada maximize output window. Ini untuk memperbesar hasil perhitungan proyek. Jadi kemudian ada change toolbox, ada calculate initial condition, ada start simulation, kemudian ada edit result variable, kemudian ada edit simulation event, kemudian ada edit simulation scan, dan ada parameter identification. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada freezer model yang berfungsi sebagai mengunci diagram dari perubahan grafis atau tidak adanya elemen yang dapat ditambahkan atau dihapus ketika kita mengeklik ini. Baik, untuk selanjutnya ada zoom in, ada zoom back, ada zoom out, kemudian ada hand tools, kemudian ada mark all events, ada print, ada drawing format. Jadi kita bisa mengubah ukuran lembar kerja yang ada pada simulasi di Silent menggunakan drawing format. Jadi misalnya ini saya menggunakan A0 agar bebas untuk membuat gambarnya, tidak ada jarak seperti itu, tidak ada ukurannya. Kalau misalnya kita menggunakan ini bisa menggunakan A2, A3, A5 maupun A4 dan lain sebagainya. Kemudian ada graphic option, ada rules,
ada insert new graphic, ada insert existing graphic, kemudian ada diagram coloring, kemudian ada show title block, ada show legend block, dan ada color legend block. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan toolbar yang ada di aplikasi ini. Baik, yang pertama yaitu ada busbar. Busbar ini merupakan node yang paling umum yang digunakan dalam merancang suatu sistem jaringan. Yang kedua ada short busbar. Jadi bedanya antara busbar yang ini dengan short busbar yaitu yang busbar yang short ini lebih pendek dan ketika kita aplikasikan tersebut tidak ada nama yang muncul di sini. Tapi ketika kita menggunakan busbar yang ini akan ada munculnya nama-nama busbar di sini. Baik, untuk selanjutnya ada junction, biasanya digunakan untuk titik persimpangan, kemudian ada busbar rektangular, kemudian ada busbar singular, kemudian ada busbar poligonal. Jadi fungsi dari busbar rektangular, busbar singular, dan busbar poligonal itu fungsi mereka ketiganya tuh sama. Bisa digunakan untuk retikulasi dan pada jaringan distribusi, namun bentuknya saja yang berbeda-beda. Kemudian ada circuit breaker yang berfungsi sebagai memutuskan jaringan secara otomatis ketika terjadinya kesalahan pada suatu jaringan. Kemudian ada disconnector, ada load break disconnector, dan ada load switch. Jadi fungsi dari disconnector, terus load break disconnector dan load switch ini memiliki fungsi yang sama yang digunakan untuk isolasi dan pemulihan daya. Kemudian ada fuse. Fuse digunakan sebagai pengaman saat terjadi hubung singkat atau arus lebih. Kemudian ada grounding switch. Jadi grounding ini difungsikan untuk pertanahan dengan sebuah pengaman. Kemudian ada arrestor yang berfungsi untuk mengamankan jaringan listrik dari bahaya sambaran petir. Kemudian ada single busbar system, ada single busbar system with tiebreaker. Kemudian ada double busbar system, ada double busbar system with tiebreaker, kemudian ada 1,5 busbar system, dan ada single busbar system with tiebreaker dan bypass busbar, kemudian ada double busbar system with bypass busbar, dan ada double busbar system with tiebreaker and bypass busbar. Kemudian ada general busbar system. Kemudian ada general template. Kemudian ada subtension, kemudian ada subtension rectangular, kemudian ada secondary subtension. Kemudian ini ada mesin sinkron atau bisa disimulasikan sebagai generator, atau ini ada mesin asinkron. Kemudian ada double feed induction machine. Ini digunakan untuk mengontrol tegangan rotor biasanya. Kalau ini ada static generator yang biasanya digunakan untuk mewakili setiap jenis generator non-routing. Baik, untuk selanjutnya ada wind generator. Kemudian ada baterai storage. Kemudian ada external grid. Jadi external grid ini merupakan sumber dari suatu tegangan. Kemudian ada AC voltage source.
ini mewakili sumber tegangan AC 3 fase atau 1 fase. Kalau ini AC volt source atau 2 terminal, jadi ini menggunakan 2 terminal. Kemudian ada AC current source. Ini mewakili sumber arus AC hanya 3 pas. Jadi bedanya ini 3 pas, kalau yang ini AC 3 pas dan 1 pas. Ada fuel cell dan ada PV system. Kemudian ada input source. Ini digunakan untuk mewakili sambaran petir dalam bentuk gelombang arus. Kemudian ada general load. Jadi ini merupakan beban yang dapat kita gunakan pada simulasi ini. Jadi salah satu contohnya yaitu beban dari lampu misalnya atau pemanas dan mesin-mesin yang kita gunakan di rumah. Kemudian ada MV load, ada low voltage load, ada connection request, kemudian ada sun filter RLC, kemudian ada sun filter LL, kemudian ada sun filter kapasitor, kemudian ada sun filter RLC LV, kemudian ada sun filter LCC RP, kemudian ada static var system, kemudian ada line atau ini bisa kita gunakan sebagai konduktor. Kemudian ada transformator. Ini juga transformator, kemudian ada autotransformator dan ada NEC. Kemudian ini ada transformator 3 fase. Kemudian ada booster transformator. Ini menyajikan hubungan antara parameter input dalam technical reference biasanya. Jadi kemudian ada series reaktor, ada series reaktor X sama dengan 0, kemudian ada series kapasitor dan ada series RLC filter. Selain itu ada impedansi, kemudian ada rectifier. Biasanya ini menggunakan menggunakan 2 DC connection. Kemudian ada rectifier atau inverter menggunakan 1 DC connection. Kemudian ada PWM yang menggunakan 2 DC connection. Kemudian ada PWM converter yang menggunakan 1 DC connection. Kemudian ada stop starter. Ini digunakan untuk kontrol tegangan. Baik ada DC-DC converter, kemudian ada mesin DC, ada baterai, ada DC voltage source, kemudian ada DC voltage source menggunakan 2 terminal, kemudian ada mesin DC, baterai, voltage source menggunakan 2 terminal, ada DC current source, ada DC current menggunakan 2 terminal, ada DC valve, ada kopling DC, dan ada current transformer, ada voltage transformer, dan ada relay model, dan ada konektor. Jadi sekian yang saya dapat jelaskan mengenai tools yang ada pada simulasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kita mulai menggambar sampai simulasi tersebut bisa untuk kita running. Baik, pada percobaan pagi hari ini saya akan menggambar, yaitu
hanya menggunakan 8 busbar, yaitu gambarnya hanya seperti ini. Kita akan mulai dari step yang pertama. Pertama-tama kita bisa mengeklik new, file, new, kemudian project. Kemudian kita bisa mengubah namanya, misalnya kita membuat latihan. Latihan 5 gitu misalnya. Kemudian kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Name grade-nya kita bisa ubah. Misalnya sistem jaringan. Kita buat namanya sistem jaringan. Untuk nominal frekuensinya kita tetapkan saja 50 Hz karena standar frekuensi di Indonesia yaitu menggunakan 50 Hz. Jadi kita tetapin saja 50 Hz. Untuk selanjutnya kita klik OK. Kemudian akan muncul tampilan dari dari lembar kerja Dixilent. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan mengeklik drawing format. Saya akan mengubah ukuran dari lembar kerjanya. Saya akan menggunakan Andol. Baik, untuk yang pertama-tama yaitu saya akan menggunakan menggambar yaitu menggunakan busbar. Jadi kita akan menggunakan 8 busbar. Baik, setelah kita menempelkan busbar, setelah kita menaruhkan busbar, maka kita klik ESC pada laptop agar bisa mematikan perintah yaitu busbar tersebut. Kemudian kita akan memberi nama pada busbar dan memberi tegangan pada busbar. Kemudian ini saya buat dengan name-nya itu B1. Kemudian untuk busbar semuanya ke-8-nya saya akan membuat tegangannya yaitu sebesar 150 kP. Baik, untuk selanjutnya saya ubah menjadi namanya B2 dan tegangannya saya ubah menjadi 150. Kemudian B3. Kemudian saya ubah menjadi B4 dengan tegangan 150 kP. Kemudian saya ubah menjadi B5 dengan tegangan 150 kP juga. Kemudian ini saya ubah menjadi B6. Ini B7. Dan ini B8. Baik, setelah saya menaruh busbar, saya akan mengkoneksikan dengan trafo. Jadi kita akan menggunakan trafo di antara bus 7 dan bus 1. Saya akan pasang trafo. Kemudian dari bus 4 ke bus 8, di sini juga saya akan pasangkan trafo.
Jadi pada sistem jaringan 8 bus yang pagi hari ini saya buat, yaitu hanya menggunakan 2 trafo. Jadi untuk trafo yang di atas ini saya ubah namanya jadi. Kemudian dengan tipe kita akan membuat tipe-tipe trafo. Jadi kita akan menginput data trafo dengan menggunakan type ini. Type new project. Kemudian saya akan membuat tipe trafonya tersebut sebesar 200 MVA, sehingga namanya saya buat 200 MVA. Kemudian rated powernya saya ubah menjadi 200. Untuk nominal frekuensinya tetap 50 Hz. AV set-nya ini saya ubah menjadi 150 kp. Dan LV-nya ini saya tetap ubah menjadi 150 kp. Jadi apa sih fungsi dari membuat tipe trafo seperti itu? Jadi ketika kita menggambar trafo, misalnya ini udah ke setting sebesar 200 MVA. Jika kita ingin menggambar di sini, kita hanya mengubah nama T2 misalnya. Terus kita bisa mengeklik type, select project type. Jadi untuk datanya ini yang 200 MVA udah ada. Jadi kita tidak perlu untuk menginput data seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi fungsi membuat tipe-tipe agar mempermudah untuk menginput data-data yang sama. Seperti misalnya kita membuat tipe trafo 200 MVA, 150, 50. Jadi di dalam suatu jaringan kan banyak menggunakan trafo. Jadi agar kita tidak menginput data satu-satu, kita wajib membuat tipe-tipe trafo agar memudahkan kita dalam menginput data. Seperti itu. Jadi untuk yang di bawah ini, untuk T2 saya akan menggunakan trafo yaitu sebesar 150 MVA. Jadi kita membuat tipe yang baru yaitu sebesar 150 MVA. Jadi kita dapat mengklik new project, kemudian kita ubah namanya menjadi 150 MVA. Kemudian kita ubah rated powernya sebesar 150 MVA. Kemudian untuk AV set-nya ini kita ubah menjadi 150 kp. Dan LV set-nya ini kita ubah menjadi 150 kp. Klik OK. Jadi tampilannya akan berubah pada type-nya ini, yaitu equipment type library yang digunakan yaitu sebesar 150 MVA. Baik, setelah kita menginput data trafo, kita akan menginput generator. Ini kita akan pasang generator di atas bus 7 dan di bawah bus 8. Baik, untuk generator sendiri yang di atas bus 7 kita akan ubah menjadi namanya menjadi G1. Kemudian kita tetap akan membuat tipenya, berapa tipe generator yang akan digunakan agar mempermudahkan kita dalam penginputan data selanjutnya. Kemudian kita klik new project type.
Yang di atas ini generator yang pertama saya akan buat sebesar 300 MVA dengan nominal voltage-nya sebesar 150 dan power faktornya sebesar 0,9. Maka pada tampilan type-nya ini saya ubah namanya menjadi 300 MVA. Nah, jadi pada tampilan type-nya akan berubah jadi equipment type library menjadi 300 MVA. Kemudian jika kita di sini pada G2, ketika kita ingin menggunakan data yang sama yaitu sebesar 300 MVA, kita tinggal ngeklik 300 MVA ini. Jadi kita tidak perlu untuk menginput data seperti berapa power faktornya, terus tegangannya berapa. Jadi kita tidak perlu untuk menginput satu-satu seperti itu ketika kita udah mempunyai tipe data pada sistem ini. Jadi untuk G2 yang akan saya gunakan yaitu sebesar 150. Jadi kita membuat tipe baru pada generator, yaitu saya akan menggunakan 150 MVA. Kemudian nominal operate power-nya saya ubah menjadi 150 MVA dengan nominal voltage-nya itu sebesar 150 kP dan power faktornya yaitu sebesar 0,9. Oke, jadi setelah kita memasang trafo dan generator, kita akan memasang beban-beban pada sistem jaringan ini. Baik, kita akan klik general load. Kita akan pasang pada bus 2 ini. Kemudian di sini kita akan pasang pada bus 3. Kemudian pada bus 5 juga kita pasang general load. Kemudian di sini kita akan pasang 2 beban. Jadi kita akan memasang 5 beban pada sistem jaringan ini. Jadi untuk beban yang terdapat pada bus 3 ini dan bus 5 ini akan saya rotate, saya bawa ke atas karena ini tuh dapat mempengaruhi keestetikannya ketika nanti saya pasang konduktor. Kita klik rotate 180. Nah, maka bebannya akan arahnya itu ke atas. Jadi tampilannya akan seperti ini. Baik, untuk selanjutnya juga akan saya rotate. Baik, untuk beban yang pertama, kita akan mengubah namanya dan menginput bebannya. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan buat beban 1 misalnya. Jadi kita nggak bakal membuat tipe bebannya karena
jadi nominal beban di setiap penyulang kan beda-beda, sehingga kita tidak perlu membuat type-nya. Jadi kita ke load flow. Kemudian untuk beban yang pertama itu saya akan buat sebesar 40 MW dengan reactive power-nya yaitu sebesar 20 ampere. Kemudian untuk beban yang kedua, kita klik basic data, kemudian kita ubah namanya menjadi beban 2, kemudian kita klik untuk beban yang kedua saya akan ubah menjadi active power-nya yaitu sebesar 60 MW dan reactive power-nya yaitu sebesar 40 ampere. Kemudian untuk beban yang ketiga, saya akan buat bebannya yaitu dengan active power-nya sebesar 70 MW dan reactive power-nya yaitu sebesar 40 ampere. Kemudian untuk beban yang keempat, dengan load flow-nya itu dengan active power-nya yaitu saya akan buat sebesar 70 MW dengan reactive power-nya yaitu sebesar 50 ampere. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu beban kelima. Kemudian untuk active power-nya sama seperti beban yang keempat, yaitu sebesar 70 MW dan 50 ampere. Baik, setelah kita memasang beban pada sistem jaringan yang telah kita buat, kemudian kita akan memasang line atau konduktor kabel. Ini yang pertama kita akan menyambungkan antara bus 1 dan bus 2. Kemudian setelah itu kita akan menyambungkan antara bus 1 dengan bus 3. Setelah itu kita akan menyambungkan antara bus 3 dengan bus 5. Kemudian setelah itu kita akan menyambungkan dari bus 5 ke bus 6. Dari sini ke sini. Kemudian kita akan menyambungkan lagi dari bus 6 ke bus 4. Ini bus 6 ke bus 4. Kemudian dari bus 4 ke bus 2. Yang terakhir yaitu dari bus 1 sini ke bus 4.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan memberikan nama-nama adalah langsung menginput data dari line 1 sampai dengan line 7. Baik, untuk line yang pertama, kita buat saja namanya line 1. Kemudian pada jenis konduktor yang saya gunakan pada jaringan yang kita buat pada pagi hari ini, saya menggunakan jenis konduktor dengan kabel OHL, yaitu ada OHL1 dan OHL2. Jadi nanti pada line 1, 2, 2, dan 3, saya akan menggunakan tipe kabel konduktor dengan OHL1, sedangkan pada konduktor 4, 5, 6, 7 saya akan menggunakan dengan tipe OHL2. Jadi nanti ketika kita menginput tipe kabel pada AC reaktans X, AC reakstan R0, dan reakstan X0 ini, kita dapat melihat tipe-tipe konduktor tersebut pada SNI kabel. Misalnya yang sekarang saya gunakan jenis kabel OHL. Nanti misalnya ada di suatu sistem jaringan yang ingin kalian buat tersebut menggunakan tipe kabel jenis A3C dan lain sebagainya, itu nanti bisa untuk nominal AC reakstan X yang ini nanti bisa dilihat pada SNI kabel. Seperti itu. Baik, untuk yang pertama, line 1 kita akan membuat tipe kabel dengan tipe OHL1. Kita klik new project type dengan line type. Jadi kita beri nama OHL1. Kemudian dengan tipe OHL1 ini rated voltage-nya itu sebesar 150 kV. Dengan rated current-nya tetap 1 KA. Kemudian untuk kabel OHL-nya dengan tipe kabel, terus sistem tape-nya itu AC tetap. Jadi yang ini yang kita ubah yaitu sebesar AC reaktans-nya ini sebesar 0,05. Reaktan X-nya ini sebesar 0,004. Dan AC reakstan R0-nya ini sebesar 0,15. Dan reaktans X0-nya ini sebesar 0,15. Jadi pada line pertama, yaitu tipenya udah kita masukkan, udah kita input, yaitu jenis konduktor OHL1, namun kita akan mengubah jaraknya, length of line. Ini kita ubah, saya akan menggunakan jaraknya itu yaitu sebesar 100 kilo. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk line yang kedua, kita ubah namanya menjadi line 2. Kemudian type-nya karena tadi kita sudah membuat tipe konduktornya yaitu OHL1. Jadi kita tinggal memilih select project line type yaitu OHL1. Kemudian kita hanya mengubah jaraknya yaitu sebesar 70 kilo.
Baik, untuk line yang ketiga. Line yang ketiga yaitu kita pilih tipenya menggunakan HL1 dengan jaraknya yaitu sebesar 80 kilo. Baik, untuk selanjutnya yaitu line 4. Kita akan membuat tipe baru karena dari line keempat sampai line ketujuh kita akan membuat dengan jenis konduktor HL2. Kita klik type new project, kemudian line type, kita buat namanya menjadi HL2 dengan rated voltage-nya yaitu sebesar 150. Kemudian untuk AC resistannya ini pada HL2 itu sebesar 0,07. Reaktans X-nya itu sebesar 0,0057. Kemudian pada AC resistannya itu sebesar 0,0171 dan reaktans X0-nya itu sebesar 0,2142. Jadi untuk line 4, untuk type-nya itu equipment type library-nya kita udah menggunakan jenis konduktor HL2. Tapi untuk jaraknya kita buat sebesar 100 kilo. Kemudian pada HL5, pada line 5, yaitu kita menggunakan type-nya yaitu jenis OHL2 dengan jarak sebesar 110 kilo. Kemudian pada line 6, untuk type-nya kita masih menggunakan jenis OHL2. Kemudian jaraknya yaitu sebesar 90 kilo. Kemudian kita akan membuat name-nya ini pada line 7. Line 7 juga tipenya masih sama menggunakan line type HL2. Kemudian dengan jarak yang saya buat yaitu sebesar 100 kilo. Baik, setelah semua yang udah kita datanya telah kita input, ada data kabel atau konduktor, ada transformator, ada bus bar, ada generator, ada load atau beban. Kemudian kita jangan lupa untuk menaruh external grid, yaitu sebagai sumber tegangan. Baik, sumber tegangan sudah kita isi, kemudian kita akan coba mengeran sistem jaringan yang telah kita buat. Yaitu kita klik calculate load flow. Kita klik execute. Jadi untuk simulasi ini udah berjalan, tidak ada yang error. Kemudian untuk hasil analisisnya kita bisa ngeklik output calculate analysis. Kita klik execute, kemudian akan muncul
untuk external invade-nya, ada load-nya berapa, ada load-nya itu sebesar 310 MW dan atau bisa disebut dengan 200 mVAR. Ini ada 369,92 MVA. Kemudian untuk grade losses-nya itu kita dapatkan yaitu sebesar 12,84 MW atau 1,04 mVAR. Jadi untuk installed capacity-nya itu sebesar 405 MW dan spinning research-nya itu sebesar 405 MW. Jadi ini hasil dari simulasi yang telah kita buat. Jadi jika kita ingin melakukan suatu perubahan data, kita dapat ngeklik ini yaitu Edit Relevant Object for Calculation. Misalnya tadi kita ingin mengubah data dari busbar gitu misalnya. Ini udah ada name-nya busbar 1 sampai dengan 8. Atau di flexible data ini bisa kita ubah. Jadi tadi kan busbar-nya itu saya asumsikan yaitu sebesar 150 semuanya. Jadi jika kita ingin mengubah pada busbar 1 sebesar 20 kp, bisa kita ubah di sini. Agar kita tidak mencari-cari yang mana busbar 1, busbar 2 pada gambar. Ataupun misalnya nih kita ingin mengubah pada busbar 1 sebesar 20 kV. Kita dapat klik kanan, mark in grafik, jadi kita dapat mengetahui busbar 1 yang mana pada gambar. Jadi ini merupakan busbar 1. Kemudian misalnya kita ingin mengubah data pada trafo, ini ada jenisnya ada 2, ada trafo 150 atau 200 dan 150. Kita dapat ubah pada basic data. Pada basic data. Jadi kita dapat ubah ini. Di sini. Kemudian jika pada kabel atau line, ini untuk fleksibel data ketika kita ingin mengubah jaraknya atau data jarak, ini kita dapat kita ubah melalui fleksibel datanya. Ataupun kita ingin mengubah untuk load. Kita dapat mengubahnya pada fleksibel data, ada active power dan reactive power-nya. Kita dapat ubah di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengurutkan sesuai nama, misalnya beban 1, 2, 3, ini bisa sesuai nama, ataupun sesuai besaran ini, kita dapat klik active power-nya, ini akan terurut sesuai jumlah yang tertinggi. Dari 70, 70, 70, 60, kemudian ke 40. Kalau dari yang terendah juga bisa. Ini kita klik lagi, yaitu akan otomatis terurut dari nominal active power-nya sebesar 40, 60, kemudian ke 70. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak. Terima kasih atas penyampaian materinya ya. Jadi sedikit informasi aja, ini software ini bakal kepake ya di mata kuliah ASD itu analisis sistem daya. Jadi untuk yang iya Mbak ya. Untuk yang angkatan 2021 kan masih belum dapat ya. Ya ini bagus buat memulai lihat software-softwarenya gimana, dan juga ada mungkin sebutan yang
Ya, angkatan dari 2021 itu masih belum ngerti, seperti contohnya busbar, ya seperti itu. Dan mungkin kalau di sini ada yang ingin bertanya terkait materinya, boleh langsung raise hand aja, terus nanti moderator persilakan. Dan kalau misalkan tidak memungkinkan ya untuk on mic, boleh langsung lewat chat. Moderator tunggu hingga 10.25. Sebelumnya moderator ingin bertanya, Mbak. Iya, Mas. Nah, sebenarnya ini kan moderator belum mengambil mata kuliah ASD itu, Mbak. Nah, ini sebenarnya dari softwarenya ini sendiri itu tujuan dari software ini itu sebenarnya apa ya, Mbak? Oh, jadi tujuan dari software ini untuk menganalisis aliran daya yang terdapat pada suatu sistem jaringan, Mas. Misalnya kan dari simulasinya ini berapa nanti ada losses, misalnya beban pada jaringan, misalnya jaringan pada load yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kayak gitu kan ada setiap beban-beban kayak gitu, Mas. Bebannya itu banyak. Habis itu berapa sih daya yang kita perlukan pada suatu jaringan, kita kayak menganalisis gitu, Mas. Kayak berapa daya yang kita perlukan, yang kita keluarkan, berapa daya aktif dan daya reaktifnya, habis itu losses-nya yang terjadi pada suatu jaringan berapa, seperti itu, Mas. Jadi misalnya dari sumbernya dengan sumber tegangan yang dikasih misalnya berapa. Misalnya dikasih sumbernya berapa MW dari sumber, dari misalnya salah satu contoh yang saya buat, kan sebelumnya saya membuat tentang penyulang Bangli ya, Mas ya. Akan saya tampilkan, Mas, sebentar. Jadi contohnya saja misalnya seperti penyulang Bangli ini. Penyulang Bangli ini kan disuplai dari GI dari kabupaten yang lain gitu ya, Mas ya. Jadi di Bangli ini, di Kabupaten Bangli ini tidak ada yang namanya Garduindo. Jadi dia tuh mendapat suplai dari GI yang ada di kabupaten lain. Jadi misalnya di sini dia di suplai sebanyak 40 MW seperti itu. Terus dengan banyak beban berbagai aneka ragam beban pada jaringan ini, jadi kita dapat menganalisis dengan suplai-nya sebesar segini 40 MW, terus untuk beban-bebannya sebesar ini, jadi ntar kita dapat menganalisis losses-nya berapa, terus bebannya berapa, dayanya berapa, seperti itu, Mas. Oke, berarti disimpulkan ini ya, Mbak, keseluruhannya buat analisis gitu ya, Mbak ya? Iya, Analisis jaringan listrik. iya. Oke. Ini ada pertanyaan, Mbak, dari peserta melalui kolom chat. Moderator izin bacakan. Jadi dengan software ini tuh bisa diketahui tidak ya, Mbak, buat bus mana saja yang bebannya tinggi dan rendah? Itu Oh, pertanyaan dari Mas Alfian. Ya, Oh monggo, Mbak. iya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi pada software ini kita dapat mengetahui untuk busbar mana yang tegangannya ya Mas ya, tinggi atau rendah. Kita bisa kan kalau kita klik satu-satu seperti ini kan, ini agak-agak bingung ya Mas ya. Ini namanya apa nih? B007 kayak gitu. Terus di sini B003 kan kayak nggak mungkin kita cek satu-satu kayak gitu kan Mas. Jadi kita dapat mengeklik edit relevant object for calculation ini, terus kita klik ini terminal busbar-nya, kemudian kita ngeklik load flow-nya. Kebetulan dari ini gambar yang kita buat kan target voltage-nya ini semuanya sebesar 150 kP kan. Jadinya
ini sebesar 150, di BB01 sebesar 150, BB02 juga sebesar 150. Jadi sebentar Mas, saya kasih contoh yang lain. Misalkan di jaringan Bangli yang tadi saya buat. Nah, ini kan banyak busbar yang terdapat pada jaringan yang ada di penyulang Bangli. Kemudian kita bingung nih, bus yang mana sih dengan tegangan yang tertinggi seperti itu. Jadi kita cari di ini, kita klik Edit Relevant Object for Calculation, kemudian kita klik ini, terminal. Nah, kita dapat lihat, kan banyak nih data busbarnya. Kemudian kita dapat klik flexible data, Mas. Flexible data, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kita klik nom LL volt KP. Jadi pada bus 1 ini sebesar 150. Jadi kita dapat tahu nih Mas, pada bus 1 ini memiliki tegangan busbar yang tertinggi. Jadi kita urut berdasarkan tegangannya Mas, tegangan tertingginya. Kita dapat ngeklik nom LLV voltage-nya ini. Kalau kita klik 2 kali nanti dari yang terendah dia Mas. Kalau kita klik lagi dari yang tertinggi. Terus ini kan sesuai dengan urutan yang tertinggi dan yang terendah ya Mas ya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui urutan dengan name-nya, kita dapat ngeklik name-nya ini. Kita klik nih, ada sesuai dengan alfabet. Bus 1 misalnya. Kemudian ke bus 109, kemudian angkanya seperti inilah Mas. Kemudian ada ini ada bus 109, 16, kemudian 125 dan lain sebagainya. Sekian Mas yang dapat saya sampaikan. Apakah Baik, Mbak. dapat dipahami? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Dari Mas Alfian sendiri, apakah dicukupkan, Mas, untuk pertanyaannya? Sembari Mas Alfian merespon ya, mungkin dari peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi ya, terkait dari materi Big Silent ini? Ya, saya izin bertanya ya, moderator. Ya, monggo, Mas. Ya, terima kasih kesempatannya, Mas moderator. Selamat pagi, Mbak Tari. Saya Wahyu dari angkatan 2020, Mbak. Mau bertanya perihal penggunaan. Ini tadi kan kita kan mencoba membuat jaringan sederhana ya, Mbak, 18 ya. Nah, itu kalau misalkan buat pengaplikasiannya sebenarnya Big Silent ini apakah dia hanya untuk analisis atau memang bisa membuat apa ya semacam desain gitu. Misal dari industri membutuhkan desain untuk jaringannya atau jaringan dayanya itu tadi ya, transmisi dayanya. Nah, itu bisa pakai Big Silent atau sebenarnya aplikasi Big Silent ini tadi kita udah punya datanya dulu untuk jaringan sistem dayanya tadi. Kemudian tapi kita membutuhkan suatu analisisnya saja, maka diproyeksikan di Big Silent. Nah, itu sebenarnya untuk yang tadi waktu membuat ya. Karena kan tadi kan untuk input nilai datanya kan langsung ya Mbak ya. Kayak misal dari line ini tadi berapa ratus kilometer, terus nanti dari bebannya berapa dan sebagainya tadi. Nah, itu sebenarnya memang sudah ada dulu, baru kita proyeksikan, atau sebenarnya ya suka-suka kita saja mau bikin berapa, terus nanti kita lihat analisisnya bagaimana. Itu gimana ya Mbak? Oh iya, baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi untuk simulasi ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mendesain dan menganalisis Mas. Jadi salah satu contoh pengaplikasiannya, sebelumnya Mas kan bertanya mengenai datanya tersebut. Untuk datanya tersebut, saya yang tadi itu saya mencari data yang terdapat pada contoh-contoh yang ada di jurnal seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya kita mendesain ini fungsinya untuk apa sih, Mas? Seperti itu kan. Jadi pada suatu jaringan PLN
suatu jaringan listrik, kita kan perlu untuk gini Mas, salah satu contohnya, misalnya PLN ke lapangan, ada suatu penyulang, kan dia tuh PLN-nya tersebut mencatat berapa nilai-nilainya seperti itu Mas, nilai-nilai salah satu contoh konduktor, trafonya segini, habis itu untuk nominal bebannya yang terdapat sebesar ini. Jadi PLN tersebut kan tidak mungkin hanya menggunakan Excel untuk mengolah datanya tersebut, Mas. Jadi agar lebih rinci, ada desainnya juga, terus ada analisisnya juga, kita dapat mengaplikasikan tersebut menggunakan aplikasi Dixilent ini, Mas, seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan data Excel. Kalau menggunakan data Excel kan kita juga harus menginput rumus-rumusnya, Mas. Misalnya contoh dengan trafo segini, bebannya segini. Habis itu kan agak ribet ya, Mas ya. Kita harus memasukkan rumus dengan trafo segini, nanti beban segini. Kita kan harus menginput rumus-rumus juga. Jadi untuk lebih mengefisienkan suatu data dari suatu sistem jaringan transmisi dan distribusi yang terdapat pada PLN tersebut, kita dapat menggunakan aplikasi Dixilent ini antara desain juga ataupun analisis juga, Mas. Jadi dari desainnya kita dapat lihat nih, oh sumbernya di sini nih kita dapat lihat nih, oh dari ini nih eksternal grade-nya dari mana ya? Dari misalnya nih dapatnya dari GI di kabupaten lain. Oh, kita bisa lihat GI mana ya? GI Gianyar. Terus kita juga dapat membandingkan dengan SLD yang ada di PLN. Jadi kita dapat mengetahui, oh jaringan ini terhubungnya ke sini. Terus banyak busnya segini, bebannya, oh segini banyak ya bebannya. Jika kita tidak menggunakan simulasi Dixilent, oh kita menggunakan aplikasi Excel aja nih untuk ngolah datanya. Oh bebannya banyak, tapi kita tidak mengetahui nih letak-letaknya di mana saja, Mas. Seperti itu. Jadi keuntungan dari aplikasinya ini, ya kita dapat menganalisis dan mendesain juga, Mas. Terima kasih. Oke, Mbak. Berarti memang bisa buat mendesain, misalkan ya kayak tadi ya, Mbak. Misal dari industri, ternyata butuh untuk membangun suatu jaringan transmisi atau mungkin yang sejenisnya. Itu berarti tetap bisa didesain lewat Dixilent ya? Bisa, Mas. Iya, kita bisa kita bisa mendesain misalnya dari suatu industri gitu. Kita dikasih proyek, saya ingin membuat desain seperti ini. Tapi kita harus nyari datanya juga, kalau misalnya dari industrinya tersebut ngasih kita spesifikasi datanya, misalnya harus menggunakan konduktor jenis ini dengan ini, ada data bebannya lengkap dan lain sebagainya, ya kita bisa ngedesain dan menganalisis datanya menggunakan simulasi ini, Mas, seperti itu. Oke, Mbak. Berarti memang tetap memerlukan data ya, datanya dulu, terus nanti kita coba proyeksikan. Iya, Mas, seperti itu, Mas. Terima kasih ya, Mbak Tari. Iya, sama-sama, Mas. Berarti untuk software ini tuh lebih ke arah juga untuk merancang dan juga menghitung ya. Berarti kita itu bisa seandainya bisa dalam industri itu kan sebelum kita turun ke lapangan kita kan harus membuat simulasinya dulu, bikin jaringannya itu maksudnya yang lebih ideal. Nah, bisa sih. Iya, Mas. Oke, apakah dari peserta lain ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan Dixilent ini? Karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya, Mbak ya? Iya, Mas. Untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan, Mbak. Terus untuk tugasnya bagaimana ya, Mbak?
Kalau dari saya sendiri sih saya belum membuat untuk penugasan. Jika misalnya ada yang ingin untuk membuat tugas seperti itu, nanti saya mungkin akan nge-share di grup untuk tugasnya. Jika tidak, ya udah saya nggak akan ngasih untuk penugasan. Jika misalnya ada pertanyaan nanti mengenai simulasi Dict Silent, bisa kok kontak saya lewat WA dan lain sebagainya, bisa. Jadi Baik, dari Mbak. saya sendiri untuk saat ini belum ada penugasan sih, Mas. Kalau misalnya mau latihan atau minta data untuk latihan ngebuat simulasinya ini, mungkin nanti saya akan kasih, Mas. Jika ada yang ingin latihan seperti itu. Baik, berarti nanti untuk latihannya bisa dikirimkan lewat grup ya, Mbak ya. Dan untuk jika ada yang bertanya lebih lanjut bisa menghubungi Mbak Tari ya. Iya, Mas. Untuk nomornya mungkin boleh dikirim atau sudah masuk di grup ya, Mbak ya? Sudah, Mbak Sinta udah tahu nomor saya, Mas. Nanti minta ke Mbak Sinta. Oh ya, terima kasih Mbak. Karena memang sudah dicukupkan ya dari sesi tanya jawab dan penugasan. Saya lanjut ke sesi selanjutnya ya Mbak, yaitu foto bersama. Iya, izin stop sharing, Mas. Ya, silakan Mbak. Bagi peserta ya, boleh minta tolong untuk on cam sebentar karena akan diadakan sesi foto bersama. Mungkin untuk Mbak Tari juga. Untuk Mas Iqbal Fahrur bisa on cam nggak, tidak Mas? Atau terkendala Mas? Nah, sepertinya dari Mas Iqbal. Dari Mas Indra, apakah bisa on cam Mas? Yes. Moderator pimpin dalam hitungan 1, 2, 3. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Ya, karena sesi foto bersama sudah dicukupkan ya, maka kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih pada para peserta yang sudah hadir ya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari moderator maupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat bertemu di acara atau kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Mas Mbak. Salam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Terima kasih, Mbak Tari. Ya, sama Mbak. Mbak, silakan.